Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah, terus kita ingat kepada Allah dengan selalu mensyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga Rasulullah, para sahabat sekalian, para tabi'in, tabi'in, serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang sama-sama kita muliakan, yaitu imam masjid dan segenap daripada para imam rawatib, kemudian pengurus masjid dan jamaah tetap Masjid Al-Ansar. Kemudian kita hormati, kita muliakan, yaitu pimpinan daripada atau ketua DKMA. Kebetulan Bapak Andas Haji Musa MPD sudah berpindah ke Medan. Ya, semoga suatu saat nanti kembali artinya bersama kita. Kemudian ada Ketua Renan atau Kerani, ada Ustaz Zahar, kemudian Ustaz Sofi, ada Pak Insinyur Endang Mamat dan sebagainya. Tidak saya sebutkan satu persatu, semuanya dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu jamaah, ini sudah jam 6.20. Tidak lama lagi, sebentar lagi sudah 6:30. Jadi ceramahnya tausiah tidak lama-lama. Alhamdulillah kita sudah selesai solat subuh secara berjamaah yang diimami oleh Ustaz Azhar, dilanjutkan dengan tadi bacaan doa dan selawat. Semoga solat dan juga zikir doa yang telah kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah, Allah itu Khalik, selain pada itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ma siwallah, selain daripada Allah itu makhluk. Allah kuasa luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Itulah kekuasaannya Allah. Allah menciptakan Nabi Isa alaihi salam ada ibu tanpa ayah. Dan manusia-manusia yang lain Allah ciptakan ada ibu dan ada ayah. Kita ini sedang jamaah, semua yang hadir di rumah Allah hari ini
dan pun yang tidak hadir, semua itu memiliki ayah dan ibu. Karena Allah menyebutkan dalam Quran surah An-Nahl pada ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Ya, jadi kita singgah di dalam kandungan ibu, dalam perut ibu, wanita mulia, itulah ibu kita. Nah, semua kita ini berada di situ, Bapak Ibu jamaah. Bapak-bapak yang katuha, yang sudah tua, ibu-ibu yang sudah tua, nah walaupun kita sudah tua, kita dulu pernah singgah di situ. Oleh karenanya sedang jamaah yang mulia, jangan pernah kita lupa pada ibu dan ayah. Ada yang dimiliki oleh ibu dan ayah yang kita itu ada juga tapi tak bisa kita balas. Ada lima yang dimiliki oleh ibu untuk anak itu tidak bisa balas, tidak bisa kita ganti. Apa itu? Saya sebutkan, saya nyampaikan begini. Ada 5 air. Ada 5 air yang dimiliki oleh orang tua, yang air itu tidak bisa kita bayar, kita ganti. Sehebat apapun kita tidak bisa. Nah, itu dimiliki oleh ibu dan ayah kita. Air apa saja itu? Yang pertama, air yang dimiliki oleh ibu, yang anak kita ini tidak bisa bayar, tidak bisa ganti. Itu yang pertama, namanya adalah air ketuban. Air ketuban ibu saat ibu kita mengandung kita. Nah, itu air ketuban itu ada sama ibu di dalam kandungan, dalam rahimnya, yang ada janin di dalamnya, yaitulah kita ini. Nah, air itu ada dimiliki oleh ibu, yang kita tidak bisa membayar, tidak bisa kita ganti. Berapa lama kita berada di situ? Sampai dengan 9 bulan. Ada yang kurang, ada yang lebih. Untuk apa itu air ketuban? Supaya janin, supaya bayinya, supaya kita ini aman dari segala risiko, baik goncangan dari luar ataupun di dalam. Janin itu aman tinggal di dalam ketuban, air ketuban ibu. Nah, itu satu sidang jamaah. Kita tak lama-lama bahas itu, kan ada 5. Itu satu. Maka air ketuban itu tidak bisa kita ganti, tidak bisa kita bayar. Kedua, air ini dimiliki oleh ibu. Kita tak bisa bayar, tak bisa ganti. Namanya air darah. Air darah saat ibu melahirkan kita. Cairan itu keluar. Darah wilada. Cairan darah. Air darah. Saya bilang air darah itu cairan. Air darah yang keluar saat ibu melahirkan kita. Nah, itu air darah itu tidak bisa kita ganti. Tidak bisa kita ganti. Sakit luar biasa. Belakang ada ibu-ibu kita bisa merasakan bagaimana ketika mengandung, melahirkan, taruhannya nyawa. Bahasa Aceh urung rinau yang melahirkan sambil nyawa. Artinya anaknya keluar dengan nyawanya bahkan sekalipun. Kami baru mengalami, kami baru hari ini hari ke-9. Anak gemun kamu, artinya anak kakak isteri saya. Anak kakak juga Ustaz Fahmi. Baru hari ke-9 hari ini. Anaknya 4. Dia bernama Sri Wahyuni binti Haji Mahyudi. Mengajarnya di Mintelaga. Kehamilannya memasuk ke 9 bulan. Anak yang keempat. Karena duluan beliau sakit. Maka masuk rumah sakit 2-3 kali rumah sakit Zainal Abidin. Maka dibawa lagi. Maka sudah masuk 9 bulan dioperasi malam Senin. Malam Kamis ibunya meninggal. Bayinya selamat. Sekarang di inkubator.
Anaknya paling besar kelas 3 SD, nomor 2 kelas 1, yang nomor 3 belum pergi. Dia ini baru 9 hari dia. Karena mengapa? Karena tidak bisa lahir secara normal. Walaupun normal lahir darah luar biasa. Karena itu mengalami juga bapa dan ibu yang punya istri. Saya pun istri, anak saya 4. Alhamdulillah normal 4. Satu alhamdulillah sudah di Mesir. Anak yang keempat harus ke rumah sakit Harapan Bunda. Harus karena pendarahan harus ke PMI ambil darah. Tapi normal lahir, tapi pendarahan luar biasa. Maka air darah yang mengalir daripada ibu itu tidak bisa kita bayar, kita ganti. Tidak bisa. Kadang tidak bisa lahir normal. Tidak ada tenaga, ada istilahnya divakum namanya. Bahasa kenanya gesedot, getarik dengan alat. Kadang juga tidak bisa Bapak Ibu jamaah, karena anaknya sungsang di dalam. Maka harus dibedah, sobek, tersobeklah perut ibunda kita, tersobek, dibedah. Bahasa cegeplah perut ya Allah. Kalau sudah dibedah, tidak ada lain tentu sidang jamaah tersobek, maka harus dijahit lagi. Dijahit lagi sidang jamaah. Ada anaknya yang dikandungnya bukan 1, 2 kembar. Bertambah-tambah lagi sakitnya. Di India Bapak Ibu jamaah, Allah Maha Kuasa memberikan kepada seorang wanita lahir anaknya normal, ibunya lahir ini wanita ini lahirnya normal. Berapa bayinya? 9. Atas kekuasaan Allah, anaknya 9 anak, tapi semuanya selamat, ibu selamat, anaknya selamat. Tapi coba bayangkan betapa sakitnya luar biasa, bertambah-tambah 1, 2 sampai 9. Maka keluarlah air darah itu, tidak bisa kita bayar, kita ganti Bapak Ibu jamaah. Sakit luar biasa. Itu kedua. Ketiga, air yang dimiliki oleh ibu tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita ganti. Kita sudah menikmatinya sidang jamaah. Apa itu? Air susu ibu. Sudah dikandung kita, kemana pergi dibawa kita, dilahirkan lagi sidang jamaah dengan taruhannya nyawa, diberi lagi ASI, air susu ibu. Itulah suplemen, itulah makanan untuk kita sidang jamaah. Sampai 2 tahun diberikan kita ASI oleh ibu kita. Sanggupkah kita bayar? Tak sanggup. Saya pernah tanya pada wanita di pengajian, ibu, anak itu biasanya dalam sehari semalam itu berapa kali minta susu? Ustaz, biasanya dalam 2 jam, 3 jam itu dah minta sekali. Kalau 2 jam sudah minta sekali susunya. Kalau 2 jam sekali diminta sedang jamaah, berapa dalam 24 jam berapa kali kita minum susu ibu? Taruhlah enggak usah 12, mungkin 10 kali. Kalau diminta bayaran, sanggup kita bayar. Berutang kita pada ibu hari ini, berutang. Berutang kita sama ibu. 2 tahun diberi ASI, berutang. Umpamanya dalam sehari 10 kali. Berarti kalau sehari itu 10 kali, coba bayangkan sekiranya mungkin susu itu kita hargalah, enggak usah mahal sekali, enggak usah murah sekali lah. Taruhlah 20.000. Taruhlah 20.000. Kalau sekali 20.000, 10 kali 200.000. Satu hari kita harus bayar sama ibu 200.000. Air susunya ibu itu luar biasa untuk kekebalan tubuh kita. Beda dengan air susu lain. 2 hari 400.000. Sebulan 30 hari 200.000 kali 30 hari 6 juta. 10 bulan 60 juta. 12 bulan berapa? 72 juta. 2 tahun berutang kita dengan orang tua. Tidak sanggup. Itu kalau dinilai dengan angka, dengan uang, tidak bisa. Begitu susah ibu kita. Itu dimiliki oleh ibu. Keempat, air dimiliki oleh ayah dan ibu. Itu namanya air keringat. Air keringat ayah, air keringat ibu. Keluar daripada tubuh mereka. Kenapa keluar?
karena merawat mendidik kita sidang jamaah. Ibu sedang mengandung, melahirkan, beri ASI lagi, dirawat kita, ya Allah. Keluar keringatnya. Lebih-lebih ayah. Lebih-lebih ayah. Kita hari ini hebat. Kita hari ini luar biasa. Mungkin kita ada harta, ada hebatlah kita. Itu semuanya andil daripada ayah dan ibu kita. Coba lagi kita di kampung dulu, ya Allah, lihat ayah kita petani, pergi ke sawah, kuli bangunan, bahkan naik berapa orang kalau di kampung kami. Ya Allah, dibayar berapa? Keringatnya keluar mencari rezeki untuk kita sidang jamaah. Kadang-kadang mereka diterik matahari, kena hujan, ya Allah, tapi mereka tak kendor karena untuk anak, untuk kita. Keluar keringatnya sidang jamaah. Maka keringat yang keluar pada ibu dan ayah, kita punya keringat untuk menggantikan keringat mereka, tidak bisa. Yang terakhir, air kelima yang dimiliki ayah dan ibu adalah air mata. Air mata ibu dan ayah. Kapan keluar? Kita bisa merasakan. Saya sampaikan karena yang mengalami saya, ya. Isteri saya juga demikian, anak yang keempat yang kecil dulu sebelum masuk sekolah. Sakit bapak ibu dia membawa ke rumah sakit. Kan namanya kan harus masuk namanya ya impus ya. Susah sekali untuk masuk jarumnya. Ditaruh celahnya ya di jarum di sebelah kanan, enggak dapat sidang jamaah. Disuntik sebelah kiri enggak dapat. Apa enggak menangis kita? Ya dengan dokternya hati-hati dok, ya Allah. Masa cek jelok 3 kali 2 kali ego enggak dapat. Diberhenti lagi dia pindah tangan kiri, ya Allah kita melihat anak kita itu. Akhirnya sampai ke kaki bapak ibu jamaah untuk supaya impus itu masuk. Akhirnya enggak bisa juga masuk lewat kepala ya ibu. Bayangkan, apa enggak menangis? Itu ibu ayah kita juga demikian untuk kita sidang jamaah. Malam lagi bangun malam. Jam 2, jam 3 selesai ibadah, ditengadahkan tangan, dilirik kita lagi tidur mungkin. Kadang-kadang enggak bisa, sudah ambil untuk mau sudah dibentangkan sajadahnya. Ibu kita sudah siap dengan menggunanya, juga ayah kita sudah siap semuanya. Mau takbiratul ihram enggak jadi. Mau takbiratul ihram enggak jadi. Kenapa? Kita bangun lapar, haus, ibu nangis, kita nangis kenapa? Enggak jadi. Mau takbir enggak jadi. Satu lagi sepatah bisa jadi. Lalu di tengah tangan doanya luar biasa. Rabbi habli minas salihin. Dibacanya doa itu untuk kita sidang jamaah, supaya kita jadi anak yang soleh-soleha. Itu keluar air mata. Banyak keluar tidak? Berapa keluar air mata ibu kita, ayah kita? 1 gram tidak? 1 gelas tidak? 1 tetes mungkin yang keluar dari matanya sampai dia ke pipinya. 1 tetes. Walaupun 1 tetes, kita tidak bisa ganti itu air mata ibu dan ayah kita. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya ayah dan ibu, saya sampaikan ini kebetulan. Ya kalau ayah saya kelas masuklah, saya tidur sama ayah. Posisi ayah terakhir itu imam di kampung, di Gunung Dakul di Sibrilia, Sibre. Saya tidur dengan ayah terus, karena yang lain ada rumah-rumah sendiri. Saya min kelas 5, naik kelas 6, meninggal ayah. Pelang Lembu yang beliau imam kampung. Kemudian meninggal beliau, saya sama ibu. Ibu saya meninggalnya juga ketika saya menjadi kecil di kampung punya 2 bulan. Tanggal 24 Februari 2008 meninggal ibu saya. Kemarin tanggal 24 Februari 23. Nah, sedangnya maka sampaikan ini. Kasih sayang ayah tidak lagi. Untuk melihat ayah tidak ada lagi, melihat ibu pun tidak ada lagi sidang jamaah. Apakah kita putus hubungan dengan mereka? Tidak sidang jamaah. Saya ingin menyampaikan kalau masih ada ibu dan ayah di rumah,
perlakukan dengan baik bapak ibu jamaah. Kalau bisa jangan dibawa ke Pantai Jumpo. Ada di sana. Dulu dia yang kelolanya ada satu kawan kita, Ustaz Arifin. Kemudian sekarang berganti Ustaz Azwi. Ada ibunya ditaruh di situ, ayah di situ. Ya Allah, anaknya tak pernah pergi dikunjunginya bapak ibu jamaah sampai ibunya meninggal, sampai dikuburkan di situ. Ya Allah, bagaimana anak? Bapak ibu jamaah, memang kalau atas nanti ibunya berbeda. Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang mungkin tidur di kasur, di kamar di kasur, kemudian umpamanya ya keluar kotorannya. Apakah kita harus marah-marah sama ibu-ibu kenapa berak, kenapa di sini? Jangan marah-marah. Kalaupun sekiranya mungkin ada satu tempat, mungkin ada tempat kita makanan, ada meja umpamanya ibu kita mungkin lagi makan, dia keluar kotoran. Ya namanya orang sudah tua, jangan marah-marah. Ada seorang dibuat, ibu itu akhirnya memang ibu melakukan begitu dia beol di kamar di kasur, tidak marah anaknya. Suatu ketika lah ada jamuan makan, beliau naik ke atas, lalu ibu ini beol di atasnya. Ada yaitu menantunya yang marah. Tapi anaknya luar biasa, tidak marah, diangkatnya ibunya. Ibunya nanya, "Nak, kamu tidak marah sama ibu?" "Tidak, Bu." "Nak, betul-betul kamu tidak marah sama ibu?" "Tidak, Bu." "Ibu buatlah sesukamu, Bu. Ibu mau beolnya di kamar, di kasur, silahkan. Ibu mau beolnya di atas jamuan, di meja, tidak apa-apa, Ibu. Ibu dulu beolnya bukan di situ. Saya dulu ibu, saya keluar kotorannya di badan ibu. Saya dulu beolnya di badan ibu. Ibu justru beolnya di kamar, di meja, enggak apa-apa. Saya dulu di badan ibu, saya keluarkan kotoran. Enggak marah ibu. Kenapa saya harus marah?" Begitu luar biasa. Tapi sekarang enggak ada begitu, jarang. Sekarang ada yang lapor ibunya di pengadilan. Ada yang bentak-bentak ibunya, "Wala taqul lahum uffin," tak boleh. Jangankan caci maki, ya Allah. Di hatinya ibu ada yang bukannya kata-kata malah, ya Allah. Ada yang menelantarkan ibu dan ayah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat bapak ibu jamaah tentang ini. Kita lihat. Kalau Allah bicara salat, itu tentu zakat. Bicara salat, zakat. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Masih Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Wa aqamus salata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dirikan salat, tunai zakat. Niat Allah bicara salat zakat. Tapi ketika Allah bicara sembah Allah, ketika Allah bicara sembah Allah, Allah kaitkan ke depan pasti orang tua. Quran surah Al-Isra atau Quran surah Bani Israel ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Apa kata Allah? Dan Allah Tuhan kita, Allah meminta kepada kita jangan sembah selain Dia, jangan sembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. An-Nisa ayat 36 juga demikian. Wa'budullaha wa la tusyriku
Jangan kamu menyekutukan, jangan syirik dengan sesuatu apapun kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Tetap Allah kaitkan dengan orang tua. Sembah Allah orang tua. Apa maknanya? Kata Nabi, ridallahi fi ridal walidain wa sakhtullahi fi sakhtil walidain. Kalau kita ingin mencari ridha Allah, kesenangan pada Allah, cari dulu ridha ibu dan ayah. Kalau kita sudah dapat ridha ibu dan ayah, insya-Allah ridha Allah mudah kita dapat. Tapi ingat kata Nabi, jika kamu ingin mencari murka Allah, saya bilang jangan cari. Kalau ingin mencari murka Allah, tidak usah dicari murka Allah. Cukup murka pada ibu dan ayah, akan otomatis dapat murkanya Allah. Jangan durhaka pada ibu dan ayah. Apa ibu yang dimurkai oleh Allah SWT? Ya 2 menit lagi. Sekali-sekali coba kita duduk. Coba renungkan ayah ibu kita dulu waktu kita kecil-kecil. Bagaimana ayah ibu memperlakukan kita. Luar biasa. Ya, ibu kita luar biasa merawat, mendidik kita luar biasa, digendong kita, ya Allah, dalam pangkuannya luar biasa. Lebih-lebih ayah kita, bapak ibu jamaah, dengan mereka mendidik ayahnya mencari nafkah juga masih sempat. Ia membawa kita sedang jamaah dulu, ada sepeda-sepeda, ya Allah, ditaruh di belakang kadang-kadang ditaruh di depan, ya Allah, dengan sepeda zaman dulu, ya Allah, luar biasa. Kadang-kadang diambil kita, bahasa cegep ego, di pundaknya diletakkan kita. Kita pegang di mana? Di kepala ayah kita pegang. Dulu begitu. Sekarang kita tidak ada lagi. Sudah jamaah. Maka jangan lupa pada ibu dan ayah. Luar biasa. Kadang-kadang bapak ibu jamaah, ayah kita bohong pada kita. Tidak rasa kita. Baru terasa sekarang. Ayah dulu bohong. Mama kita bohong dulu. Padahal bohong tidak boleh. Bohong tidak boleh itu. Ayah bohong tidak boleh. Ibu bohong tidak boleh. Dosa bohong. Tapi ayah ibu bohong pada kita. Kenapa bohong? Ya contoh kita dulu. Kalau kami, keluarga saya, keluarga besar. Kalau saya, keluarga 10 orang. Keluarga istri saya 12 orang. Istri saya anak ke-11. Istri saya kami anak ke-12. Keluarga besar. Bohong dulu. Beli makanan. Karena ayahnya biasa. Petani. Ibu jualan di kaki 5. Bawa pulang makanan. Kalau buat apa tidak banyak. Paling 2. Belah. Kemudian kadang nasi siang ibu enggak habis. Padahal habis dimakan, tidak habis dimakan, cukup 1 bungkus, disisakan untuk anaknya. Nak, ini ada nasi bungkus, enak rasanya. Ibu makan sedikit. Ada sesuatu ketika diberi oleh-oleh, diberikan kita masing-masing. Lalu disuruh makan kita. Kita tanya, ayah dah makan? Ayah sudah. Ayah jawab, ayah sudah. Ayah tidak sudah makan. Ayah sudah. Maksudnya sudah makan dulu. Ayah sudah. Ibu sudah makan. Ibu sudah nak. Lanjut nak. Ternyata kita periksa 2-3 jam. Mereka ini belum makan. Bohong pada kita. Kenapa belum makan? Karena untuk kita sidang jamaah. 1 telur itu dibelah jadi 2, jadi 4. Begitulah ada ibu kita bohong pada kita. Untuk kita sidang jamaah. Hadirin mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Si kurung bulan poma mengandung dari bulan pun hingga keluar. Puluh orang poma dudapu, poma pajubu ingan sirah. Bak sabahnya mah poma melek-lek, bak sabah pijik poma menjaga. Luar biasa ini. Poma ngan ayah kelengan goreng, urung nyamban membek kado. Menyana salah maaf dalake, kemuyu boleh maaf dalake. Menyana salah maaf dalake, akhirat dente hang kenong bala sidang jamaah. Hadirin kalau Allah SWT, kita ambil kesimpulannya. Pada kesempatan yang amat sangat mulia ini, karena kita memiliki ayah dan ibu sidang jamaah, ada dimiliki oleh ibu dan ayah, ada 5 air yang tidak bisa kita bayar, kita ganti sewangi. Yang pertama namanya air ketuban saat ibu mengandung kita. Kedua, air darah saat ibu melahirkan kita, itu tidak bisa kita ganti. Ketiga, sidang jamaah, air susu saat ibu menyusui kita, tidak bisa kita bayar, kita ganti. Keempat, air keringat yang keluar saat merawat mendidik kita, sidang jamaah. Yang kelima, air mata ibu dan ayah yang keluar saat melihat mungkin dengan penderitaan kita sakit,
kita, dan juga ketika mereka berdoa supaya kita ini menjadi anak yang soleh-soleh. Buktikan kita bahwa anak yang kita ini adalah anak yang berbakti pada ibu dan ayah. Jangan lupa pada mereka. Kalau masih hidup, berbakti, mengabdi kepada ibu dan ayah. Jika tidak ada lagi, berdoalah kepada, minta sama Allah. Semoga diampunkan dosanya, selamat yaitu dalam kuburnya, dan masukkan oleh Allah dalam surganya Allah. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Sadarkan kaum kerabat, doanya bertempat selama-lama di nanti kafi usiat alam akhirat yang kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.